Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Helmi Junita dengan NIM 2411141020 dari kelas 2A Bisnis Digital. Pada kesempatan ini, yaitu dalam mata kuliah Manajemen Operasional, kali ini saya akan membahas mengenai Odoo, di mana Odoo adalah software ERP yang menyatukan berbagai fungsi bisnis dalam satu sistem, di mana sehingga pekerjaan jadi lebih terstruktur, otomatis, dan efisien. Setelah kita masuk ke website Odoo, kita akan mengklik ini, masuk ke database saya karena saya sudah mempunyai database sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke database Gmail Craftwood dan menghubungkannya. Nah, di sini kita akan membahas dua modul saja, yaitu modul inventory dan juga persediaan. Persediaan atau inventory dan pembelian. Nah, persediaannya untuk apa gitu? Untuk persediaan ini, dia akan mengelola persediaan modul secara real time. Dengan ini, perusahaan bisa memantau stok masuk dan keluar, mengecek persediaan barang, sehingga operasional gudang menjadi lebih efisien dan minim kesalahan. Pertama, kita masuk ke stok persediaan. Setelah masuk ke stok persediaan, kita bisa masuk ke produk. Nah, kita di sini sudah ada beberapa produk. Nah, untuk menambahkannya bisa kita tambahkan baru. Sini, misalkan kita akan menambahkan em, plastik kemas. Plastik kemas 250 gram. Di sini karena kita tidak menjualnya, maka kita hanya membeli. Dan kita menambahkan kuantitasnya. Misalkan kita perlunya yang ada yang perlu 20. Satu untuk harga jualnya, karena kita tidak ada, maka kita kosongkan saja. Untuk pajak penjualan juga kita buat 0% saja. Berapa modalnya? Mungkin modalnya ini plastik kemasnya ada di harga 15.000. Untuk pajak pembeliannya kita kosongkan saja. Nah, untuk kategori ini kita bisa menambahkan jadi bahan baku ke plastik kemas. Kalau misalnya belum ada, kita bisa menambahkan baru. Misalkan di sini belum ada kategorinya, berarti kita bisa menambahkan baru. Nah, setelah itu kita masuk ke referensi. Referensi ini adalah kode di mana menjadi penentu dari satu produk. Nah, di sini saya cuma menambahkan plastik kemas. Jadi referensinya adalah saya mau kasih saja PK25. Jadi artinya plastik kemas 250 gitu. Nah, setelah itu kita bisa masuk melihat ah nggak lupa pula kalau misalnya kita mau nambahkan gambarnya, kita klik ini dan cari gambarnya. Hmm. Nah, maka dia otomatis ada gambarnya di sini. Setelah itu, coba kita lihat di produk. Nah, dia akan muncul plastik kemas 250 gram di sini. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita menambahkan produk baru, misalkan produk yang kita jual, kita nggak membeli, maka kita centang penjualan saja. Misalkan di sini kita menambahkan eh,
menambahkan apa bagusnya? Bahkan kita menambahkan di sini coklat. Coklat, kita menjual coklat misalnya. Nah, coklatnya maka kita ada punya stok sekitar 10. Berapa? Misalkan harga jualnya ada di sekitaran 17.000. Untuk pajak penjualannya tidak ada. Itu bisa disesuaikan saja. Tapi saya memilihnya 0%. Berapa modalnya? Modalnya dari modal itu misalkan satu coklatnya harganya 8.000. Nah, untuk kategori kita memilih di sini ke misalnya kita tidak ada di sini. Kita cari lebih. Misalkan baru. Samakan coklat kategori induknya eh camilan. Nah, simpan. Oke, maka di sini akan ada coklat camilan atau coklat. Oke. Untuk referensinya karena coklat saya cuma menambahkan CK aja. Oke. Nah, untuk eh, produk maka dia akan otomatis ada di produk coklat itu ada harga 17.000 dan stoknya ada 10. Setelah itu kita masuk ke pembelian atau purchase. Nah, di pembelian ini gunanya itu membantu perusahaan mengelola proses pembelian secara lebih teratur dan lebih efisien. Dengan ini, perusahaan bisa membuat dan mengirim purchase order, memilih vendor terbaik, memantau status pesanan, sehingga setiap transaksi pembelian langsung memperbarui stok dan pencatatan keuangannya. Misalkan di sini sebelumnya sudah ada pembelian di toko plastik dan sejahtera. Kalau misalnya kita menambahkan, kita nambah baru. Setelah baru kita masukkan pemasok atau tokonya apa. Misalkan kita mau tokonya toko coklat. Sini referensi pemasoknya misalkan kita kasih TC 101. Nah, di sini deadline ordernya kita buat di akhir bulan saja. Setelah itu, kedatangan yang diharapkan, saya mau tanggalnya di tanggal 22. Untuk produk kita bisa tambahkan produk seperti misalkan coklat. Nah, untuk kuantitasnya misalkan kita maunya cuma 9 deh. Kita genapkan aja 10. Maka dia otomatis harga satuannya itu ada 8.000, maka 8.000 dikali 10 dapatlah 80.000. Sini kita bisa menambahkan produk juga, produk apa aja mau kita tambah di sini, tapi saya hanya membeli coklat. Selanjutnya kita bisa mengirim RFI. Ini untuk mengirimkan email. Kita masukkan emailnya, kita akan kirim saja ke email saya. email.com. Tekan email. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, setelah ini kita bisa mengkonfirmasi orderan. Itu permintaannya orderannya 10 coklat.
Oke, misalnya kita kan ini dalam pengiriman, terus maunya kita terima. Kata itu untuk sudah diterima. Untuk barcode-nya, kita juga bisa melihat barcode-nya. Nah, ini untuk store. Nah, seperti ini. Ada tanggal terjadwalnya tanggal 31 untuk ke gudang Chengnya Craft. Itu produknya coklat, ada 10. Vendornya siapa? Toko coklat. Oke. Selanjutnya, kita bisa memvalidasi kalau misalnya dia sudah datang. Nah, setelah kali kita validasi, kita lihat produk di sini. Tuh, coklat. Ada masuk. Nah, setelah melakukan pembelian di pabrik coklat, maka dia ada di sini toko coklatnya. Maksudnya catatannya itu sudah ada di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini order pembelian. Nah, di sini ada tanggal konfirmasinya, pemasoknya siapa, pembelinya itu saya. Selanjutnya totalnya berapa. Nah, di sini juga ada catatan kedatangannya. Nah, maka sekian pembahasan dari saya mengenai pembelian dan juga stok persediaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.